Halo, apa kabar guys? Selamat datang di channel Spirit TV. Kali ini saya akan membahas alur cerita film berjudul The Legion. Semoga teman-teman menonton dan menikmatinya ya. Oke, film diawali dengan seorang anak muda yang bernama Finn, yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia tinggal satu rumah dengan saudara laki-lakinya yang bernama Jack, dan juga pacar dari kakaknya yang bernama Mia. Bisa dibilang kehidupan Finn tidak sebagus dengan anak lainnya, karena ayahnya tinggal di luar negeri untuk bekerja, sedangkan ibunya sudah meninggal sejak ia masih kecil. Setiap hari, Finn menjalani kehidupannya dengan bersekolah, dan dia anak yang termasuk rajin hadir ke sekolah. Tapi bukannya untuk belajar, ia malah sengaja datang ke sekolah untuk mengganggu siapapun bersama temannya yang bernama Wheatley dan juga Joel. Bahkan seorang guru diajak makan malam sama temannya yang berjaket merah. Temannya yang berjaket merah ini bernama Wheatley dan merupakan murid yang paling bandel dari mereka bertiga. Di sisi lain, kita diperlihatkan ada seorang pria yang baru saja memarkirkan mobilnya di sekolah itu. Ketika itu juga, Finn dan teman-temannya malah bekerja sama untuk membuat mobil pria itu lecet. Di sekolah pun mereka masih sempat-sempatnya membawa pisau yang sudah jelas-jelas benda terlarang. Tanpa berpikir panjang, mobil entah punya siapa malah dilecetin dengan tulisan kasar. Dan ekspresi mereka tanpa bersalah sama sekali. Dan bandelnya luar biasa. Saat pelajaran olahraga, Finn dengan perilaku seenaknya malah sengaja tidak membawa pakaian olahraga. Tapi bukannya minta maaf, Finn malah ngatain guru olahraganya dengan bahasa kasar. Begitu juga dengan teman-temannya Finn yang susah diatur setengah mati. Sampai-sampai guru olahraganya pun udah nggak tahu harus ngajarin gimana lagi. Saat sore hari, Finn diajak pacar kakaknya yang bernama Mia untuk berenang bersama mereka. Mia yang berpacaran dengan Jack sudah tinggal satu rumah dikarenakan Mia mempunyai hubungan yang tidak baik dengan ibunya. Intinya sih mereka bertiga hidup tanpa pengawasan orang tua sama sekali. Maka perilaku mereka tidak dibatasi dan bertingkah seenaknya aja. Esok harinya di sekolah itu kedatangan guru bahasa yang baru bernama Mr. Gale. Hari pertama Mr. Gale mengajar di sekolah itu tidaklah begitu baik. Lebih parahnya lagi, saat ia baru menjelaskan mengenai buku apa saja yang akan digunakan, Joel langsung meledek Mr. Gale dan membentaknya secara kurang ajar. Bukannya disambut dengan baik, Mr. Gale dikatain bau dan diejek sama muridnya sendiri. Padahal niatnya sudah baik untuk mengedukasi para murid-muridnya itu. Waitley yang ada di kelas itu juga naik ke kursi dan tidak peduli pada teriakan Mr. Gale. Seketika itu juga, Joel berjalan maju di depan kelas dan menaruh bekas permen karet di rambut Mr. Gale. Kalau sudah begini, siapapun guru pasti emosi berat. Mau murid cewek ataupun cowok, satu kelas sama-sama kurang ajar. Mr. Gale yang tidak dihormati merasa sangat frustasi. Sambil menahan emosinya, ditambah lagi Wheatley yang tidak merasa kasihan kepada Mr. Gale dan menantangnya untuk berantem. Wheatley tidak senang dengan tatapan Mr. Gale yang tertuju padanya. Namun Mr. Gale menghiraukannya dan terus menjelaskan ke muridnya mengenai apa saja yang dipelajari. Sepulang dari sekolah, Finn bersama Wheatley dan Joel sengaja pergi ke warung untuk membeli rokok. Di saat yang bersamaan, Finn malah mengambil satu botol minuman dan diketahui oleh pemilik warung. Mereka bertiga pun pergi ke lapangan kosong dan menjauh dari kejaran sang pemilik warung. Saking dibencinya, anak-anak kecil malah meledek mereka bertiga yang bandel itu. Hubungan Finn, Wheatley, dan Joel yang begitu akrab membuat mereka tidak terpisahkan, baik di dalam maupun di luar sekolah. Mereka sama-sama tidak diawasi orang tua dan bertingkah seenaknya saja.
Tapi bedanya Joel masih ada harapan untuk menjadi lebih baik lagi. Ia berkata bahwa ayahnya akan membawa Joel untuk bergabung dengan sekolah tentara. Sedangkan Whitley dan Finn tidak tahu mau ngapain setelah lulus sekolah. Itu pun kalau mereka bisa lulus dengan sifat yang sangat brutal. Saat malam hari, Finn baru tiba di rumahnya itu dan melihat Jack yang merayu Mia untuk mantap-mantap. Melihat itu, Finn tidak jadi naik ke kamar dan pergi lagi ke bawah. Sebenarnya, Finn adalah seorang pria yang sangat pendiam ketika berada di rumahnya sendiri. Ia bahkan sangat jarang untuk berkomunikasi dengan kakaknya maupun Mia. Pada pagi hari, ia akan menikmati sarapan sebelum ia berangkat ke sekolah. Kebetulan Finn hari ini berulang tahun, yang ke-16. Mia langsung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Finn. Tetapi ia tidak mendapat ucapan dari Jack sama sekali. Jack malah menyuruh Finn untuk mencari rumah sendiri dan tidak tinggal bersama mereka lagi. Ketika itu juga, Mia merasa kesal dengan perkataan Jack. Dan Finn langsung menjawab bahwa rumah ini adalah milik ayah mereka. Ia emosi dengan kakaknya sendiri yang sudah belagu dengan membayar uang sewa rumah ini. Dari pagi sampai sore, Finn seharian menghabiskan waktunya hanya berdua dengan Whitley untuk mengisi rasa bosannya. Mereka sampai merusak sepeda milik warga secara terang-terangan. Memang benar-benar definisi anak kurang ajar yang sangat merugikan orang tidak bersalah. Setelah mereka selesai, mereka pun berjalan menyusuri jalan untuk pergi sejauh mungkin. Namun tiba-tiba kepala mereka berdua dipukul dari belakang, entah oleh siapa. Ketika itu juga, mereka pun diculik dan dibawa pergi menggunakan mobil. Kemudian Finn dan Whitley yang sudah berdarah-darah langsung diseret ke sebuah ruangan. Mereka dirantai dan digembok agar tidak bisa bergerak sedikit pun. Orang itu sengaja mengobor meja untuk membuat lubang agar tangan Finn dan Whitley bisa diikat menggunakan tali tis. Cara ini merupakan cara paling efektif untuk membuat mereka berdua tidak bisa bergerak. Di sisi lain, orang itu juga menyiapkan sebuah papan tulis di ruangan itu. Lalu, seorang Finn yang merupakan pria bandel sampai terkencing-kencing saat itu tidak sadarkan diri. Ternyata orang misterius itu adalah guru baru mereka yang bernama Mr. Gale. Tanpa banyak bicara, Mr. Gale menjelaskan materi pembelajaran untuk hari ini. Karena hari ini materinya adalah kata benda, maka Mr. Gale memberi contoh untuk setiap benda yang ada di situ, seperti palu, paku, dan tembakan paku. Tidak lama kemudian, Mr. Gale menyuruh Finn mencari setiap arti kata yang ia sebut dalam kamus. Setiap kesempatan, Finn memiliki 10 detik, dan apabila Finn tidak menemukan kata tersebut dalam kamus, maka tangannya akan dipantek dengan paku. Kali ini Finn disuruh untuk mencari arti kata inspirasi. Dengan rasa panik dan takut, Finn terus mencari, dan untungnya mendapat kata itu. Tidak sampai di situ. Jika Finn sudah menemukan kata tersebut dalam kamus, ia harus membaca pengertiannya dan diingat dalam otak. Mr. Gale juga mengatakan bahwa setiap penjelasan pertanyaan yang ia berikan nanti akan diadakan ujian di akhir pertemuan. Finn benar-benar diforsir untuk di setiap waktunya untuk sigap membuka kamus. Mr. Gale memberikan perintah itu secara mendadak dan tidak bisa diduga oleh seorang Finn. Mr. Gale percaya bahwa dalam kegiatan pembelajaran sangat dibutuhkan yang namanya motivasi. Maka dari itu, ia memilih cara tersendiri untuk memotivasi murid-muridnya yang sangat bandel. Kemudian Finn memberitahu Mr. Gale bahwa Whitley sudah sekarat dan tidak sadarkan diri dalam waktu yang lama. Namun Mr. Gale malah melakban Finn dan memantek tangannya dengan paku. Finn tidak mengerti sama sekali dengan inti dari kelas ini. Mr. Gale ingin agar murid-muridnya merasakan apa itu rasa sakit.
Karena dalam kehidupan tidak ada sesuatu yang berjalan tanpa rasa sakit. Ya, mungkin saja cara pembelajaran Mister Gale ini sudah menerapkan kurikulum 2100. Setelah itu, ia melanjutkan kegiatan pembelajarannya dan menjelaskan seluruhnya di papan tulis. Apabila terdapat inti kata yang sekiranya rumit, maka ia menyuruh Finn untuk membuka kamus untuk mencarinya. Tapi hebatnya, dalam waktu 10 detik, Finn selalu berhasil menemukan kata-kata yang ia suruh dalam kondisi seperti ini. Mau nggak mau, Finn harus mengingat semua penjelasannya. Di dalam kelas pembelajaran Mister Gale terdapat waktu istirahat yang ia gunakan untuk minum seteguk air. Finn pun langsung diberi minum oleh Mister Gale, dan begitu pun juga Wheatley yang sudah tidak sadarkan diri. Semakin lama kelas ini berlangsung, maka semakin sadis pula Mister Gale sebagai seorang guru psikopat. Kali ini, tantangannya menjadi lebih rumit, dan Finn disuruh mencari setiap kata hanya dengan waktu 7 detik. Apabila ia tidak bisa menjawab, maka ia akan dipantek dengan alat penembak paku. Namun benar saja, Finn tidak bisa menjawab, dan tangannya langsung ditembak dengan penembak paku. Mister Gale yang emosi semakin menjadi-jadi ketika Wheatley tidak sadar dalam keadaan yang lama. Akibat perbuatan Wheatley, Mister Gale juga sengaja memantek Wheatley dengan penembak paku. Ditambah lagi dengan paku kedua yang dipantek secara manual dengan palu. Suasana pun berubah semakin kacau, dan Mister Gale menjadi tidak mood untuk memberikan edukasi kepada mereka berdua. Di sisi lain, Mia yang bersama Jack di rumah malahan was-was. Kenapa Finn tidak pulang-pulang? Ia berusaha untuk menelpon Finn, tapi HP-nya malah kagak aktif. Hebatnya, Jack tidak peduli sama sekali, dan sangat berbeda dengan sifat Mia yang begitu peduli. Mia pun mengirimkan SMS kepada Finn dengan harapan agar dibaca. Tapi Jack melihatnya dan langsung cemburu kepada Mia. Jack berkata, apa pentingnya seorang Finn sampai-sampai kamu mencari dirinya? Ujung-ujungnya mengucapkan kalimat kasar dan membuat Mia pergi dari rumah itu. Mia juga diancam agar tidak kembali ke rumah itu dan pergi sejauh-jauhnya bersama Finn. Mia yang berjalan menjauh dari rumah Jack pun bertemu dengan seorang Joel yang sedang menunggu ayahnya menjemput. Karena ia diajak ayahnya untuk ikut sekolah militer. Joel sangat beruntung karena hari ini dia tidak bermain dengan Finn dan Wheatley. Saat itu juga, Mia meminta Joel menelpon Finn. Tapi tetap saja tidak diangkat sama sekali. Ya, dari sini kita bisa lihat bahwa seorang teman pun hanya bisa bersama kita saat senang doang. Tapi saat kita dalam kondisi sulit, sangat sedikit teman yang mau membantu kita. Lalu Mia berjalan di tengah malam sendirian saja dan berharap akan bertemu dengan seorang Finn. Sampai suatu ketika, ia menemukan sebuah mobil yang terparkir dengan bekas lecet di bodi belakang. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, ia dikejar oleh seorang pria dan ia pun kabur sebisa mungkin. Sialnya, ia harus ditangkap oleh pria itu. Dan sudah jelas pria itu adalah Mister Gale. Lalu Mia pun dibawa ke ruangan itu dan disekap bersama mereka berdua. Mister Gale berkata bahwa ia sudah tahu akan ada seseorang yang mencari Finn atau Wheatley. Dan benar saja, mangsa yang ditunggu sudah datang secara tidak sengaja. Kali ini, jumlah murid Mister Gale sudah sebanyak 3 orang. Kegiatan pembelajaran bukannya semakin seru, tapi malah semakin sadis. Ketika itu juga, Mister Gale menyuruh Wheatley untuk membaca satu pengertian dari kamus. Tapi Wheatley malah membenturkan kepala Mister Gale terhadap kepalanya sendiri. Tidak perlu waktu lama, Mister Gale langsung mengambil tembakan paku dan menembak ke leher Wheatley. Ya, dari sini sudah jelas Wheatley harus tewas dengan kondisi paku yang sudah menembus lehernya. Di saat yang bersamaan, Mia secara diam-diam ingin mengambil paku yang berada di leher Wheatley. Ketika sudah diambil, Mia langsung menancapkan paku itu tepat di leher Mister Gale. Ia langsung melepaskan tali yang ada di tangan Finn. Namun sialnya, kepala Mia malah dipukul palu dari belakang. Dengan waktu yang begitu tipis, Finn menarik tangannya untuk terlepas dari paku yang menancap. Finn pun berhasil mengambil pisau yang terjatuh dan langsung memotong kedua jempol
di tangan Mr. Gale. Dengan jempol yang terlepas, ia akan sulit untuk mengambil apapun di tangannya. Bodohnya, Finn membiarkan Mr. Gale untuk berdiri, dengan alasan mengambil kunci agar mereka bisa kabur dari sini. Namun Mr. Gale berbohong dan ia langsung menginjak Finn berkali-kali. Untung saja, Mia sudah sadarkan diri dan dia langsung memukul Mr. Gale dengan palu tanpa ampun. Berkali-kali ia memukul Mr. Gale dengan penuh emosi, sampai-sampai kepala hancur. Ketika itu juga, Mia pun berhasil membunuh Mr. Gale dan menemukan kunci untuk kabur dari rumah itu. Mereka berjalan berduaan saja, menyusuri jalan di tengah malam untuk kembali ke rumah. Lebih kerennya lagi, saat sampai di rumah, mereka berdua mengusir Jack untuk pergi dari rumah ini. Bagaimana tidak? Jack cuma bisa mantap-mantap dan tidak membantu sama sekali. Mereka berdua menghabiskan waktu dengan menonton TV, dan film pun berakhir.